Kembali lagi di channel BB Teknisi Gadungan. Di saat ini saya akan bagikan tutorial perbaikan lampu emergensi merek Surya 2 biji. Langsung bungkus sekaligus, bos. Dalam pengisian baterai, 2 buah lampu modifikasi menggunakan TP4056 dengan baterai lithium 18650 sudah selesai. Cek mana ya? Cek. Oke bro, langsung saja kita ke pekerjaannya. Ini dia penampakan lampu emergensi merek Surya yang akan kita perbaiki. Yang pertama, ini untuk lampunya bisa bolak-balik ya teman-teman, ada dari bagian depan dan ada dari bagian belakang. Dan untuk soket input AC-nya sudah saya coba, sudah mati ya teman-teman. Dan kemungkinan besar ini disebabkan oleh baterai yang sudah drop, karena kebanyakan lampu seperti ini ya demikian, baterainya cepat rusak. Pertama-tama kita lepaskan dulu untuk baut-bautnya, dan bisa dilihat untuk baut-bautnya semuanya terpasang dari arah yang sebelah sini. Sudah bisa terlihat ini dia baterainya, 2 buah baterai yang di paralel mungkin ya. Ini baterai 3 volt. Kita akan mengganti baterai ini menggunakan baterai lithium 18650. Di sini untuk jalur yang menuju ke lampu LED-nya ada 4 buah kabel, dan masing-masing kabel per 2 buah itu berbeda-beda. Jadi tinggal kita pilih apakah kita akan seri atau kita paralel. Dan untuk jawabannya saya paralel, karena untuk lampu ini menggunakan LED SMD ukuran 3 volt. Jadi lebih mudah jika kita mengangkatnya dengan baterai lithium 18650. Lanjut. Setelah itu saya menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. 4 buah resistor 10 ohm, rencananya ini akan diparalel sebagai hambatannya. Kemudian tentu saja modul TP4056 yang plus protection. Untuk plus proteksinya teman-teman harus ingat, beban harus di bawah 2 ampere. Dan ini adalah 2 buah baterai lithium 18650 2000 mAh ya yang akan kita gunakan. Kita pasang dulu untuk perkabelannya ya teman-teman. Oh iya, hampir lupa teman-teman, untuk perkabelan nanti kita pasang pada akhir ya. Kita siapkan dulu untuk baterainya, kita taruh timah di bagian plus dan minnya agar supaya mempermudah dalam proses penyolderan kabel sebentar. Biasakan untuk memasang kabel terlebih dahulu ke bagian TP4056-nya atau ke bagian modulnya sebelum dipasangkan ke baterai, karena kalau sudah dipasangkan ke baterai sudah tidak bisa lagi dikonsletkan. Kalau bukan baterai yang panas, sebentar modulnya yang akan jadi korban. Itu ya teman-teman. Untuk penyolderan di baterai sendiri saya tidak menggunakan cairan khusus, saya menggunakan timah seperti yang teman-teman bisa lihat tadi ya. Ini sudah saya siapkan untuk resistornya telah diparalel, dan jangan lupa dibungkus menggunakan pembungkusnya. Isolasi jangan sampai terjadi konslet di sini ya teman-teman. Setelah resistor dibungkus seperti ini, langsung saja kita masukkan kepada bagian output plus dari TP4056 ini, karena ini akan menuju ke plus ke bagian saklar. Kita solder di sini teman-teman, dan jangan lupa untuk ujung yang berlebih kita gunting agar supaya tidak terjadi kontak antara perkabelan yang ada di modul TP4056 ini sendiri. Kalau yang plus tidak apa-apa walaupun menyatu, tapi yang bagian main itu adalah 2 bagian yang terpisah. Jadi jangan sampai untuk jalur main dari TP4056 itu tergabung. Di sini saya akan menaruh isolasi di antara kedua baterai ini agar supaya baterai tidak jadi kontak langsung ya teman-teman. Baru kita bungkus seperti ini. Kembali kita siapkan untuk modulnya. Di sini saya sudah menyiapkan kabel untuk menuju ke baterai bagian plus dan bagian min. Karena sama-sama hijau, teman-teman jangan lupa ya mana yang plus mana yang minnya. Dan akan kita jumper untuk baterainya. Sorry, maksud saya di paralel bukan di jumper.
Dan di sini saya masih kesusahan menggunakan mata solder abal-abal, tapi bukan menjadi masalah. Kita teruskan pekerjaannya. Di sini saya memanfaatkan saklar bawaan dari lampu ini, di mana saklar bawaan lampu ini ada 3 mode untuk menyalakan lampu di bagian depan, atau untuk menyalakan lampu di bagian belakang, dan untuk menyalakan kedua-dua sisinya. Bisa diperhatikan untuk skema di sebelah kanan layar. Begitulah skema dari saklar lampu ini yang saya manfaatkan. Jika sudah kita siapkan posisi untuk modul ini, cari posisi yang baik yang menuju ke lubang. Di sini saya manfaatkan untuk lubang input dari bawaan lampu ini. Tinggal kita modif sedikit dan kita tatak dengan baik untuk modulnya. Di sini saya akan menggunakan lem tembak seperti biasa. Setelah lemnya mengering, kita sudah siap untuk memasang modul ini ke bagian baterai. Langsung saja tanpa ragu kita solderkan di baterainya teman-teman, untuk kabel yang plus ke plus dan kabel yang min ke min. Jangan sampai terbalik, jangan sampai modul Anda menjadi rusak. Setelah baterai terpasang, langsung saja kita melakukan percobaan sedikit untuk memastikan lampu ini telah menyala atau tidak, agar supaya ketika kita memasang bagian casingnya benar-benar sudah siap untuk dipakai. Sekarang saya melakukan percobaan pengecasan dan bisa dilihat untuk baterainya sudah masuk. Saya meraba-raba tadi untuk memastikan modulnya tidak terlalu panas. Memang modul ini akan panas ketika dipakai, itu tidak mengapa. Teman-teman bisa melihat video konten kreator teman-teman yang lain yang telah mengupload tentang modul ini. Memang dia akan panas ketika melakukan pengisian, tapi tidak akan apa-apa ya, memang itu normal. Teman-teman yakin saja ketika kita menggunakan rangkaian ini tepat pada porsinya, pasti rangkaian ini akan awet. Pertama, input harus 5 volt, jangan dipakai input 12 volt. Kedua, untuk output jangan di atas 2 ampere, lebih baik di bawah 2 ampere. Jadi selalu diperhatikan hal-hal tersebut. Jika rangkaian ini telah dipastikan semuanya normal, langsung saja kita rapikan semuanya dari baterai, kabel, dan juga lampunya. Lampu surya yang pertama telah selesai, kita lanjut pada lampu surya yang selanjutnya. Lampu LED surya yang kedua ini sedikit berbeda untuk bagian LED-nya, karena ini menggunakan LED, bukan LED SMD ya. Namun tetap saja sama, untuk tegangan kerjanya berada pada tegangan kerja 3 volt. Tapi biasanya untuk LED jenis seperti ini itu miliampernya atau arusnya menggunakan arus yang kecil ya teman-teman, sehingga terkadang lampu LED seperti ini jauh lebih awet. Langsung saja tanpa berlama-lama kita bongkar untuk casing dari lampu emergency surya yang kedua ini. Seperti biasa, untuk bagian driver lampu ini sudah rusak. Untuk lampu yang tadi juga yang pertama, drivernya sudah rusak dan juga baterainya rusak. Jadi kita akan ganti menggunakan rangkaian seperti pada lampu yang pertama ya teman-teman. Di sini saya akan memastikan terlebih dahulu kenormalan dari LED yang digunakan, apa masih menyala dengan baik atau tidak. Kedua, cek voltasenya, yang pasti harus 3 volt untuk baterai lithium 18650. Terkecuali kita memiliki modul step up yang dapat menaikkan tegangan dari baterai, kita bisa sesuaikan walaupun chipletnya menggunakan chiplet 6 volt. Dan di sini sudah saya cek, terbaca untuk voltase dari per LED-nya adalah 3 volt. Kita siapkan modul T4056 kita yang kedua, dan di sini saya akan menaruh modul itu di dalam input AC dari lampu ini ya. Ini kelihatannya muat, tinggal dimodif sedikit, diberi garis pada samping, dan modul akan terpasang dengan baik. Untuk saklar pada lampu ini tidak seperti info yang pertama, di mana saklar pada lampu ini menggunakan dimmer dan sudah rusak. Jadi saya ganti menggunakan saklar mini seperti ini. Jadi kita sambung di situ untuk kabel menuju ke LED yang bagian plus, dan kabel bagian plus dari modul kita taruh ke saklar ini dengan menggunakan hambatan resistor 5,6 ohm di paralel 2.
karena tadi saya sudah cek untuk ampere dari LED-nya hanya berkisaran 500-400 mA. Jadi saya menggunakan resistor, hanya menggunakan resistor 5,6 ohm di paralel 2 menjadi resistor 2, sekian ohm 1 watt. Langsung kita siapkan 2 buah baterai untuk dipasang di lampu ini. Baterai 18650 2000 mAh. Kita beri timah dulu di bagian min dan plusnya, dan kita rangkai perkabelan pada modulnya. Untuk pemasangan baterai biasakan pada akhir rangkaian agar supaya menghindari korslet dari modul yang dapat menyebabkan modulnya menjadi rusak. Saya telah menyiapkan double tip ini gunanya untuk memisahkan antara kedua baterai ini agar tidak saling bersentuhan secara langsung. Dan rangkaian untuk lampu emergensi ini telah selesai terangkai, tinggal kita pasangkan ke baterainya. Langsung saja kita solder, teman-teman. Setelah telah tersolder dengan baik, kita cek dan recek terlebih dahulu apakah rangkaian ini telah jadi. Kita coba pasang sebentar. Jika rangkaian telah jadi, pastikan baru kita pasang casingnya. Namun sebelum itu kita rapikan untuk perkabelan di bagian dalam sini, juga merapikan dudukan baterai agar supaya tidak goyang-goyang saat dibawa ke sana kemari. Dan lampu yang kedua telah selesai, tinggal menunggu lem mengering dan kita langsung bungkus, teman-teman. Kita pasangkan bagian penutup casingnya seperti ini. Oke, lampu yang kedua telah selesai. Sekarang bagian yang terakhir, kita coba melakukan pengecasan sampai kedua baterai lampu ini full. Jika sedang dalam pengisian untuk cahaya indikator pada TP4056 berwarna merah, dan jika sudah full maka dia akan berubah menjadi warna biru. Dan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton video ini sampai selesai. Bila ada salah kata dalam video ini saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan salam coba-coba. Terima kasih.